Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan penyuluhan manajemen diabetes mellitus. Anggota kelompok yaitu Anastasia Saputri, Dia Pinkesari, Mainia Novani, Putri Indah Dewi, Silvani, dan Wahyuni Firma Aulia. Materi pertama akan disampaikan oleh Dia. Kepada Dia, dipersilahkan. Baiklah, penyakit diabetes mellitus atau yang dikenal dengan sebutan kencing manis adalah suatu penyakit gangguan metabolisme kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat oleh defisiensi produksi insulin oleh pankreas atau sel-sel tubuh kurang responsif terhadap insulin atau bisa kedua-duanya. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronik yang kompleks yang melibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan berkembangnya komplikasi makrovaskuler dan neurologis. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskuler, makrovaskuler, dan neuropati. Diabetes mellitus merupakan sekelompok penyakit metabolik dengan karakteristik terjadinya peningkatan kadar gula darah yang tinggi yang diakibatkan oleh gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya yang berlangsung lama, dan dapat menyebabkan kerusakan gangguan fungsi, kegagalan berbagai organ, terutama mata dan ginjal, saraf jantung, dan pembuluh darah lainnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Silvani. Selanjutnya, menurut American Diabetes Association 2010, diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi jika insulin hasil produksi pankreas tidak cukup atau sel lemak dan otot tubuh menjadi kebal terhadap insulin, sehingga terjadilah gangguan pengiriman gula ke sel tubuh. Diabetes tipe 2 ini merupakan diabetes yang paling umum dijumpai, juga sering disebut diabetes yang dimulai pada masa dewasa, dikenal sebagai NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan oleh penurunan kecepatan insulin oleh sel-sel beta pulau Langerhans pankreas. Penyebab resistensi insulin pada diabetes mellitus tipe 2 sebenarnya tidak begitu jelas, namun dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu obesitas, diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat, kurang beraktivitas, dan faktor keturunan atau herediter. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Anastasia. Kepada Anastasia dipersilakan. WHO mendefinisikan aktivitas fisik sebagai suatu gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi, termasuk aktivitas yang dilakukan saat bekerja, bermain, melakukan pekerjaan rumah tangga, berpergian, dan terlibat dalam kegiatan rekreasi. Aktivitas fisik berbeda dengan olahraga, karena pada olahraga merupakan aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, berulang, dan bertujuan memperbaiki atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. Penyakit diabetes mellitus ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah sewaktu puasa dan atau 2 jam postprandial. Diagnosa diabetes ditegakkan bila kadar glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan glukosa darah puasa di atas 126 mg per dl. Kebiasaan melakukan aktivitas fisik dan olahraga akan mempengaruhi kadar gula darah.
Pada pasien diabetes mellitus, aktivitas sedentari harus dihindari seperti menonton televisi, menggunakan internet, dan duduk santai. Peningkatan aktivitas fisik tinggi seperti jalan cepat, bersepeda, dan olah otot dianjurkan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni dipersilakan. Fisik teratur bersifat aerobik pada penderita diabetes dapat memperbaiki sensitivitas insulin dan menurunkan resiko kardiovaskular. Jalan kaki, bersepeda, santai, jogging, dan berenang merupakan latihan yang bersifat aerobik. Frekuensi latihan dilakukan minimal 3 kali per minggu. Latihan fisik secara teratur dapat menurunkan kadar HbA1c. Aktivitas fisik merupakan salah satu prinsip dasar dalam perawatan klinis pasien diabetes mellitus, terutama tipe 2. Aktivitas fisik memiliki efek menguntungkan pada kontrol glikemik dan faktor risiko metabolik utama lainnya, serta perbaikan kualitas hidup. Intervensi aktivitas fisik jangka panjang yang diawasi telah terbukti efektif dalam memperbaiki kontrol glikemik. Suatu uji coba pada pasien berisiko tinggi menunjukkan bahwa latihan berjalan dengan intensitas 3 bulan yang terstruktur, mengakibatkan penurunan kadar insulin puasa dan kadar insulin 2 jam yang signifikan. HOMA-IR, konsentrasi kolesterol total dan LDL, serta area lemak visceral. Kontrol rutin ke dokter. Pasien dengan diabetes mellitus harus dilakukan kontrol secara berkala sehingga dapat dipantau dan menentukan pola diet dan obat yang tepat. B. Pemeriksaan rutin ke dokter. C. Pemeriksaan HbA1c. HbA1c mencerminkan kondisi glikemia selama 8-12 minggu terakhir. Fasilitas untuk pengukuran HbA1c harus tersedia di semua pusat kesehatan yang menangani pasien dengan diabetes.